Judith Eva Barsi adalah salah satu aktris cilik paling berbakat di Amerika Serikat pada era 1980-an. Di layar televisi, dia selalu tampil ceria dengan senyum manis yang membuat banyak orang jatuh hati. Namun, di balik senyum itu, Judith menyimpan ketakutan yang tidak pernah diketahui oleh para penggemarnya. Inilah kisah tentang seorang anak kecil yang berhasil meraih impian, tetapi tidak pernah benar-benar merasakan arti sebuah rumah yang aman. Judith Eva Barsi lahir pada tanggal 6 Juni 1978 di Los Angeles, California. Kedua orang tuanya, Maria dan Joseph Barsi, adalah imigran asal Hungaria yang datang ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sejak Judith masih balita, ibunya sudah melihat bakat luar biasa dalam diri putrinya. Setiap hari Maria melatih Judith berbicara dengan jelas, tersenyum di depan kamera, dan percaya diri saat bertemu orang baru. Maria sering berkata sambil tersenyum, "Kamu anak yang hebat, Judith. Suatu hari nanti semua orang akan mengenalmu." Judith kecil pun hanya tersenyum malu. Kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil. Saat Judith berusia 5 tahun, dia sedang bermain sepatu roda saat seorang kru iklan melihatnya. Dari situlah ia mendapatkan kesempatan membintangi iklan pertamanya. Tidak lama kemudian, Judith mendapatkan kesempatan membintangi iklan pertamanya. Sejak saat itulah karirnya melesat sangat cepat. Dalam beberapa tahun, Judith tampil di puluhan iklan, serial televisi, hingga film layar lebar. Suara lembutnya bahkan dipercaya menghidupkan karakter Ducky dalam film animasi The Land Before Time, serta Anne Mary dalam All Dogs Go to Heaven. Di usia 7 tahun, penghasilannya mencapai sekitar $100.000 Amerika setiap tahun, jumlah yang sangat besar untuk seorang anak seusianya. Banyak orang melihat Judith sebagai anak yang hidupnya sempurna. Dia dikenal ramah, ceria, dan selalu sopan kepada siapapun. Judith menyukai warna merah muda dan ungu. Dia senang bermain boneka, bersepeda bersama teman-temannya, dan sangat dekat dengan ibunya. Namun semua kebahagiaan itu hanya terlihat dari luar. Begitu pintu rumah tertutup, kehidupan Judith berubah menjadi mimpi buruk. Ayahnya Joseph Barsi perlahan berubah menjadi pribadi yang penuh amarah. Dia sering mabuk, mudah tersinggung, dan mulai bersikap kasar kepada istri maupun anaknya. Semakin sukses Judith, semakin besar pula rasa cemburu dan ketakutan yang muncul dalam dirinya. Di depan orang lain, Joseph terlihat bangga memiliki anak yang terkenal. Namun di rumah, dia justru sering berteriak dan mengancam keluarganya. Suatu hari, Maria membelikan Judith sebuah layang-layang sebagai hadiah. Judith berlari kecil sambil tertawa bahagia. Nanti kita main layang-layang di taman ya." Namun sebelum mereka sempat pergi, Joseph datang. Dia merampas layang-layang itu dari tangan Judith. Tanpa berkata apapun, dia merobeknya menjadi beberapa bagian. Judith langsung menangis. Joseph hanya menatap dingin. Tetangga yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Mereka mulai sadar bahwa ada sesuatu yang sangat salah di dalam rumah keluarga Barsi. Teman Joseph juga pernah mendengar ancaman yang mengerikan. Dalam keadaan mabuk, dia berkata, "Suatu hari nanti aku akan membunuh Maria." Teman yang mendengarnya terkejut lalu bertanya, "Kalau Maria meninggal, bagaimana dengan Judith?" Tanpa ragu Joseph menjawab, "Dia juga harus mati." Kalimat itu terdengar seperti kemarahan sesaat. Namun tidak ada yang menyangka bahwa ancaman tersebut suatu hari akan benar-benar menjadi kenyataan. Setiap hari, Judith hidup dalam rasa takut. Dia pernah bercerita kepada teman-temannya bahwa ayahnya sering melempar panci dan wajan ke arahnya hingga hidungnya berdarah. Kepada keluarga dekat, Judith bahkan berkata, "Aku takut pulang. Ayahku mabuk setiap hari, dan aku tahu dia ingin membunuh ibu."
Mendengar ucapan itu, orang-orang mulai menyadari bahwa Judith bukan hanya mengalami ketakutan biasa. Dia sedang hidup di tengah kekerasan. Perlahan kondisi Judith berubah. Anak yang dulu selalu ceria menjadi pendiam. Dia sering terlihat murung. Judith mulai mencabuti bulu matanya sendiri hingga hampir habis. Bahkan dia pernah mencabuti kumis kucing peliharaannya. Saat mengikuti audisi pengisi suara, Judith tiba-tiba menangis histeris. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Maria yang mulai khawatir akhirnya membawa putrinya menemui seorang psikolog anak. Setelah berbicara cukup lama dengan Judith, psikolog itu menyadari ada sesuatu yang sangat serius. Judith menunjukkan tanda-tanda mengalami kekerasan fisik dan emosional. Dia membutuhkan perlindungan secepatnya, kata psikolog tersebut. Laporan kemudian dikirim kepada Lembaga Perlindungan Anak. Harapan pun mulai muncul. Petugas percaya Judith masih bisa diselamatkan. Namun, ibu Judith mengatakan kepada petugas, "Saya akan menceraikan suami saya. Saya juga akan pindah bersama Judith ke apartemen baru." Petugas menerima penjelasan itu. Penyelidikan pun dihentikan. Sayangnya, rencana pindah tersebut terus tertunda. Maria ingin merayakan ulang tahun Judith lebih dulu sebelum meninggalkan rumah itu. Tidak ada yang tahu bahwa keputusan tersebut akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Malam itu, tanggal 25 Juli 1988, menjadi akhir dari semuanya. Rumah itu sangat sunyi. Judith sudah tertidur lelap setelah menjalani hari seperti biasa. Sementara itu, Joseph mengambil sebuah pistol. Dia berjalan perlahan menuju kamar putrinya. Judith bahkan tidak sempat membuka mata. Satu tembakan mengakhiri hidup anak kecil itu. Beberapa saat kemudian, Maria yang berada di lorong rumah juga ditembak hingga meninggal dunia. Setelah itu, Joseph menyiram tubuh istri dan anaknya dengan bensin, lalu membakar rumah. Api mulai membesar, asap hitam memenuhi udara. Tidak lama kemudian, Joseph menuju garasi dan mengakhiri hidupnya menggunakan pistol yang sama. Tetangga yang mendengar suara tembakan dan melihat kepulan asap segera menghubungi petugas. Namun ketika pemadam kebakaran tiba, semua sudah terlambat. Rumah itu telah dipenuhi api. Beberapa bulan setelah meninggal dunia, suara Judith kembali terdengar di bioskop melalui 2 film animasi yang kemudian menjadi karya klasik. Banyak penonton yang tertawa mendengar suara Daki, tanpa mengetahui bahwa pengisi suaranya telah tiada. Senyum Judith memang telah hilang, namun bakatnya selalu dikenang. Kisah Judith Eva Barsi bukan hanya tentang seorang aktris cilik yang sukses. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa tidak semua senyum yang terlihat di depan kamera menggambarkan kehidupan yang sebenarnya. Di balik popularitas dan tepuk tangan penonton, ada seorang anak kecil yang setiap hari hidup dalam ketakutan. Dia tidak meminta menjadi terkenal. Dia hanya ingin pulang ke rumah tanpa rasa takut. Dan sayangnya, tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi tempat di mana hidupnya berakhir. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.